Ada suatu hal yang sangat berbeda di dalam kekristenan. Ini sangat unik dari semua agama di dunia ini, yaitu Allah lah yang mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Allah yang menemukan kita, bukan kita yang menemukan Allah. Kita tidak mampu untuk menemukan Allah, kecuali Allah lah yang menemukan kita. Ya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar beberapa hal. Dan mari kita lihat bahwa kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, kita menemukan ketika manusia diciptakan sangat istimewa, sangat baik, dan sungguh amat baik. Dan kita perhatikan di sana juga ada persekutuan yang baik, persekutuan yang intim antara manusia itu dengan Allah. Ada relasi yang baik dengan Allah. Tapi ada suatu kejadian yang sangat luar biasa yang akhirnya membuat manusia itu terpisah dengan Allah, yaitu manusia tidak mentaati akan perintah Allah, yaitu mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan saudara, keterpisahan ini membuat manusia akhirnya terpisah dengan Allah, dan keterpisahan ini disebut sebagai mati. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita ketahui dari kata mati ini. Yang pertama adalah mati secara rohani. Dan sebenarnya manusia pertama ini mati secara rohani, ya. Ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah, akhirnya mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka sudah terpisah dari Allah. Dan ada mati kedua adalah mati fisik. Ya, kita tahu bahwa akhirnya manusia pertama Adam dan Hawa pun mengalami kematian. Tapi kita tahu juga bahwa akhirnya makin lama makin umur manusia itu makin pendek, ya. Dan itu akhirnya sampai sekarang manusia itu umurnya hanya cukup sampai 60 atau 70. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah umur itu pasti orang mati, ya, mati secara fisik. Dan ada juga mati yang ketiga adalah mati kekal. Ini berkaitan dengan kehidupan atau kematian ketika Tuhan menghakimi manusia. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mati secara rohani sebenarnya masih bisa diperbaiki, ya, masih bisa diperbaiki. Mati secara rohani itu contohnya seperti ini. Mungkin saudara hari ini sangat tidak suka akan firman. Itu adalah hal sederhana bahwa kamu sedang mati rohani. Kalau kamu sudah tidak suka lagi membaca Alkitab, kamu sudah tidak suka lagi mendengarkan renungan Kristen atau renungan rohani, mungkin kamu juga tidak suka lagi membaca buku-buku rohani. Ingat, disitulah yang dinamakan kamu sudah mati rohani. Karena ketidaksukaan akan kebenaran akan firman Tuhan, disitulah yang disebut mati secara rohani. Maka itu masih ada kesempatan untuk diperbarui, masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada kesempatan untuk memulai. Karena ini adalah suatu hal peringatan dan pengoreksian. Kalau hari ini Anda sadar bahwa saudara sedang mengalami hal yang sama seperti ini, perbaikilah. Dan yang kedua adalah mati fisik. Umur kita tidak panjang, dan selama kita masih hidup, seharusnya masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau kita sudah mati, tidak ada kesempatan lagi. Hanya 2 pilihan. Mau pilih yang mana? Mau pilih hidup kekal atau mati kekal? Ingat, hanya Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan jaminan.
Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, hanya nama Yesus. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kesempatan bagi saudara. Sebelum saudara mati secara fisik, inilah kesempatan untuk kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Jika hari ini mungkin saudara, bagaimana caranya? Tinggal saudara berdoa. Minta Tuhan Yesus tinggal di dalam hati saudara, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Biarlah Tuhan yang menguasai saudara, supaya saudara tetap hanya percaya kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Dan akhirnya imanmu bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam sejarah manusia ini, akhirnya kita menemukan bahwa kasih Allah itu sangat luar biasa. Dan ada suatu hal yang sangat berbeda di dalam kekristenan. Ini sangat unik dari semua agama di dunia ini, yaitu Allah lah yang mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Allah yang menemukan kita, bukan kita yang menemukan Allah. Kita tidak mampu untuk menemukan Allah, kecuali Allah lah yang menemukan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam dosa, kita masih hidup dalam dosa, kita tidak mungkin mengenal Allah yang benar. Justru kita akan tetap hidup dalam keberdosaan. Dan itulah yang disebut kita belum menemukan Allah itu seperti apa. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyediakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menemukan kita dan Dia menawarkan dirinya untuk kita. Dia mati menebus semua dosa kita supaya kita mempunyai kepastian keselamatan. Karena itu inilah kesempatannya, dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Di dalam Wahyu 3:20 Dia berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Siapa yang membuka pintunya bagiku, saya akan masuk dan duduk bersamamu dan makan bersamamu. Ini artinya buka hatimu, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Dia akan hidup dalam dirimu sebagaimana firman Tuhan. Jika Yesus tinggal dalam hati kita, maka Dia akan memperbarui hidup kita. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam hari-hari ini, biarlah saudara tetap hidup dalam naungan Tuhan, hidup dalam pengharapan. Karena pengharapan itu hanya ada dalam Kristus. Keunikan inilah yang kita bisa dapatkan di dalam kekristenan. Di semua agama kita tidak menemukan keunikan ini. Allah lah yang mencari kita dan menemukan kita. Setelah Dia menemukan kita, kita mau hidup bagi Dia dan memuliakan Dia, menjadi saksi Dia, dan memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mendapatkan kehidupan kekal itu. Mari kita sama-sama menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan iman kita bertumbuh. Dan setelah kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggallah dalam firman-Nya, pelajarilah firman-Nya, carilah kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita. Karena kalau kita perhatikan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga,
Dia berkata, mintalah atau berdoalah kepada Dia, dan Dia akan membukakan hal-hal baru bagi saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.